Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawannya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Di mana malam hari ini, brother, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini bisa kalian lihat sendirilah ya. Bitcoin koreksi 1%, Ethereum koreksi ya, SRP juga sama koreksi, terus di sini BNB sama ya. Jadi mayoritas nih malam hari ini rata-rata meronta-ronta ya kawan-kawan ya. Kita lihat untuk si Picoin juga sama aja meronta-ronta juga, koreksi 3% bro Picoin ya. Untuk PP 6%. Coba kita cek dari sektornya memcoin dulu ya. Untuk memcoin sendiri apakah koreksinya mantap jiwa gitu. Oke, dari memcoin bisa kalian lihat sendiri di sini brother ya, dari market cap turun 4%, volume 14%. Price-nya dari Dogecoin, Shiba Inu, PP ini koreksi semua. Jadi mayoritas nih malah sektor memcoin ini serempak gitu ya brother ya. Serempak merona-rona alias meronta-ronta. Nah, kita nggak usah panjang lebar, nggak usah itu bro. Ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua ya. Mungkin informasi ini bisa membantu teman-teman ya untuk ambil langkah, mau di cut loss, mau dijual atau mau di hold malah mau nambah muatan gitu ya. Oke, kita gas. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi tentang XRP, di mana beli atau jual XRP. Berikut petunjuk teknisnya. Oke, jadi di sini kalian mau membeli atau mau ngejual gitu untuk XRP. Jadi token asli Reaper yaitu XRP terjebak dalam ketidakpastian dan ya tetap stagnan gitu harganya bro ya. Pada kisaran harga 2,2 dolar hingga di area 2,3 dolaran. Jadi altcoin terkemuka ini hampir tidak naik dalam grafik selama 2 bulan dan diperdagangkan secara menyamping ya, menguji kesabaran investor. Uang tidak dihasilkan dalam kondisi ini dan menjaga debu di dompet. Nah, tapi kalau kita lihat ya dalam hal ini kami akan menyoroti nih apa yang dikatakan petunjuk teknis tentang SRP Ripple. Jadi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang notabene ya kan, apakah akan membeli altcoin terkemuka atau menjual dan membukukan keuntungan gitu kan. Jadi selain itu kami akan menjelaskan apakah Anda harus menahan altcoin ini ya, terutama di XRP, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke ya, jadi di sini bro kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk SRP apa kata petunjuk teknisnya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, petunjuk teknis pada TradingView mengarah ke opsi jual untuk token asli Ripple yaitu SRP ya, merangkum teknis osilator mengarah ke jual bro ya. Jadi sementara rata-rata bergerak menuju jual kuat. Oleh karena itu semua petunjuk mengarah ke arah yang sama, yang jual dan jual kuat bro ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, dari data technical ini bro ya, rata-rata sih menunjukkan apa ya, dari osilator itu mengindikasikan untuk ngejual dulu ya. Dari summary juga mengatakan untuk jual dulu, dan dari moving average sama aja ya kan, strong selling malahan ya bro ya. Jadi rata-rata memang ngejual dulu. Cuman gini bro ya, yang perlu kalian ketahui adalah gini ya. Meskipun prospek atau potensi XRP itu ada kemungkinan dia koreksi, tapi kalau kalian jual untuk saat ini bro ya, nanti belum tentu kalian akan dapat di harga ini untuk masuk ya, kecuali kalian memang yakin wah kalian udah analisa nih, oke ya, wah, dianalisa menurut kalian wah ini kemungkinan nih bakal koreksi nih sampai di harga sekian nih. Nah, kalian memiliki analisa sendiri seperti itu, dan oke lah kita cut loss di harga saat ini, kita open jaring di bawah itu nggak masalah bro. Tapi kalau kalian cut loss terus kalian pindah ke altcoin A gitu kan ya, nanti di altcoin A ya nggak memberi keuntungan malah rugi, kalian cut loss lagi, lama-lama uang kalian habis bro ya. Jadi gini, kalau menurut saya untuk SRP ini memang sebenarnya prospeknya masih ada harapan untuk bullish
masih ada ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah sabar nggak kalian nunggu, ya kan? Sabar nggak gitu aja. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang SRP di sini terjadinya panic selling juga ya menurut indikator-indikator ini yang bisa kalian lihat sendiri ya. Ini menunjukkan panic selling semua. Secara overall, kalau kalian buka dari altcoin lainnya ya seperti Cardano ya, mungkin dari BNB juga ya atau Solana, kalian coba ya bandingkan dengan technical ini ya, isolatornya ini. Nah, rata-rata pasti panic selling karena apa? Karena market ini belum kondusif. Bitcoin masih ombang-ambing, Bitcoin dominance masih terlalu tinggi juga gitu, Bro ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi tetap saya hold SRP saya bro, tetap saya hold dan saya ada beberapa area entry untuk DCI juga gitu ya. Jadi kalau memang dia turun malah seneng saya, XRP turun itu saya malah seneng bro ya. Kenapa ya? Karena jaring saya pasti kena gitu, jaring saya pasti kena. Kalaupun dia naik, saya juga seneng. Kenapa? Ya karena saya juga akan untung karena saya masih memiliki gitu loh ya. Nah, jadi turun seneng, naik juga seneng. Nah, jadi di sini pergerakan harga yang buruk merupakan tren berulang yang menunjukkan bahwa pergerakan menurun sedang terjadi. Estimasi menunjukkan bahwa yang terbaik adalah menjual SRP sekarang dan mencatat keuntungan dan tidak menyimpan karena ada lebih banyak peluang kehilangan uang. Nah, jadi kalau kalian berpikir bahwasanya mungkin uang saya akan hilang banyak nih, lebih baik jual dulu. Nggak masalah bro kalian mau jual dulu. Yang penting kan kalian udah running profit gitu kan, kalian udah cuan ya. Kalaupun kalian masih dalam kondisi sangkut, saran dari saya sih ditahan dulu, tapi kalian punya apa ya, spare untuk DCI di bawah gitu. Tapi kalau kalian nggak punya spare dan kalian ingin tetap ngejual ya jangan 100% itu aja bro ya. 80% nggak masalah kalian jual, 20% biarin di situ gitu ya. Nah, meskipun menemukan kemitraan baru dan menyediakan solusi fintech untuk pemerintahan, bank ya atau bank dan lembaga keuangan lainnya, SRP gagal naik pada kuartal ini. Jadi peluang untuk naik pada kuartal ini tetap tipis. Oke. Ini nanti tergantung dari prospek pergerakan altcoin, Bro, ya kan? Memang kita ketahui lah ada beberapa informasi yang bagus dari SRP. Seperti apa? SRP itu menjalin kemitraan lah ya dengan fintech ya kan, yang dimana itu untuk pemerintahan sektor perbankan gitu kan dan lembaga keuangan lainnya lah. Intinya banyak kemitraan yang terjadi untuk Ripple, cuman kan harganya cenderung mengalami koreksi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Satu, yang pertama ya rekondisi daripada keadaan sektor cryptocurrency kali ini terutama dari overallnya altcoin itu belum stabil. Yang kedua, Bitcoin dominance itu masih tinggi. Yang ketiga bro, ya price daripada Bitcoin masih stagnan ya. Kecuali price Bitcoin itu stagnan tapi Bitcoin dominance drop. Nah, kemungkinan di situ altcoin naik bro. Tapi kan ini enggak ya. Bitcoin dominance stagnan, Bitcoin dominance tetap tinggi, naik tipis-tipis gitu kan, tapi price-nya Bitcoin stagnan, ya udah otomatis altcoin belum bisa gitu kan untuk perform yang notabene maksimal. Jadi buat SRP Army ya, saya harap kalian sabar dulu, semoga saja dalam waktu dekat bisa profit ya, semoga saja bisa recover. Amin. Tetap semangat dan salam cuan.